Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel seri Belajar Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari minyak bumi. Mulai proses pembentukan minyak bumi sampai produksi minyak jadi, yaitu berupa LPG, bensin, minyak tanah, solar, sampai bahan yang tersisa yaitu aspal. Baiklah, kita simak pembelajaran berikut ini. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun dari tanaman dan hewan laut kecil yang dinamakan mikroorganisme yang telah mati lalu terkubur di lapisan tanah dan batuan. Jadi mikroorganisme itu terpendam dalam batuan selama berjuta-juta tahun. Mikroorganisme yang terkubur dalam lapisan tanah karena prosesnya jutaan tahun, maka lumpur atau tanah itu semakin lama semakin banyak, akhirnya organisme yang mati itu mengalami tekanan dari atas, yaitu tumpuan-tumpuan tanah atau batuan, dan kenaikan suhu dari bawah. Maksudnya dari bawah ini adalah karena itu dasar laut, maka itu adalah suhu dari lapisan bumi yang pusat. Nah, di pusat bumi itu suhunya akan panas dan diuraikan bakteri anaerob sehingga membentuk minyak bumi. Maka di sini ada 3 faktor utama pembentukan minyak bumi. Mikroorganisme yang terpendam dalam batuan itu mengalami tekanan dari atas karena tumpuan-tumpuan tanah yang semakin banyak, itu prosesnya jutaan tahun. Kemudian dari bawah karena lebih dekat pusat bumi sehingga suhunya naik, suhunya mengalami kenaikan. Dan yang ketiga adalah faktor penguraian bakteri anaerob sehingga terbentuklah minyak bumi. Minyak bumi yang terbentuk itu dapat bergerak melalui batuan berpori. Ya. Setelah terbentuk minyak bumi itu akan mengalir melalui pori-pori batuan atau tanah, kemudian mengalir dan terakumulasi, berkumpul. Ketika mencapai lapisan batuan keras yang tidak berpori, maka terkumpullah deposit minyak bumi. Itu minyak bumi yang mengumpul dengan banyak, terkerangkap pada batuan yang tidak berpori. Diagram proses pembentukan minyak bumi, ya tadi seperti kita uraikan di atas. Minyak bumi tadi terperangkap pada batuan yang keras. Prosesnya kan di sini ini ada porous rock, ya, itu batuan yang berpori, maka minyak bumi tadi kan bisa menembus ini. Kemudian naik. Nah,
ini adalah batuan yang tidak berpori, sehingga minyak bumi akan terperangkap di sini, membentuk deposit minyak bumi. Di sini juga ini, ya. Ini maksudnya ini cekungan ini. Kemudian kalau sudah banyak terkumpul di sini, maka akan dibor dari atas ini, namanya pengeboran minyak mentah. Ya. Minyak mentah atau crude oil. Ini deposit minyak bumi yang masih mentah, namanya crude oil. Yang hitam ini. Biasanya di atasnya minyak bumi ini ada gas. Ya, ini atasnya masih gas. Ini juga gas. Ketika ada pengeboran minyak, maka juga dihasilkan gas alam. Natural gas. Gambar pengeboran minyak bumi, tadi yang depositnya tadi dibor, kebanyakan di lepas pantai. Ini kebanyakan di lepas pantai. Ini bisa kita lihat pada YouTube ini, bisa kalian lihat nanti ya. Komposisi minyak bumi hasil pengeboran masih berupa minyak mentah atau crude oil. Ya. Kemudian crude oil ini terdiri dari campuran hidrokarbon. Jadi hidrokarbon yang telah kita pelajari kemarin, alkana, alkena, dan alguna. Alkana merupakan fraksi terbesar di dalam minyak mentah atau crude oil. Jadi minyak mentah atau minyak bumi itu bagian terbesarnya, yaitu komponen terbesarnya adalah alkana. Sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain, misalnya nitrogen. Belerang, nitrogennya cuma 0 sampai 0,5%, belerangnya 0 sampai 6%, dan oksigennya 0 sampai 3,5%. Teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Jadi minyak mentah atau crude oil yang berwujud cairan kental berwarna hitam belum dapat dimanfaatkan, masih berupa minyak mentah. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Jadi itu minyak mentah itu diolah pada kilang minyak, ya, kilang minyak. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak melalui 2 tahap pada kilang minyak. Itu ada 2 tahap. Tahap pertama dilakukan dengan cara destilasi bertingkat atau fraksionasi. Jadi minyak bumi mentah atau crude oil itu diproses pada kilang melalui proses destilasi bertingkat berdasarkan suhu-suhu, ya, berdasarkan panas, sehingga dihasilkan fraksi minyak bumi, yaitu berupa LPG, LNG, kemudian bensin, kemudian solar, oli, dan yang terakhir adalah aspal. Pada tahap kedua atau secondary processing dilakukan dengan berbagai cara.
Misalkan bensin, nanti ada bensin pertalite, ada premium, ada pertamax, itu adalah pengolahan tahap kedua. Teknik pemisahan fraksi minyak bumi melalui destilasi bertingkat ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian hasilnya ini minyak mentah, kemudian dialirkan pada kilang yang berupa destilasi bertingkat, maka pada suhu-suhu tertentu akan diperoleh jenis minyak jadi yang siap digunakan, yaitu berupa gas petroleum, bensin, minyak tanah, diesel, minyak bahan bakar industri, pelumas, dan yang terakhir adalah aspal. Ya. Kalau kita lihat pada suhu yang paling tinggi itu adalah aspal, ya. Kemudian paling rendah 20 derajat ini berupa gas. Di sini ada gas LPG. Bisa kita lihat pada bahan berikut ini. Misalkan fraksi gas ini titik didihnya kurang 25 derajat. Ini produknya berupa LPG. Contohnya LPG. Kemudian gasolin, rantai karbornya C4 sampai C12. Kalau alkana ini butana sampai C12. Ya. Suhu titik didihnya pada destilasi bertingkat 20 sampai 200 derajat Celcius. Ini diperoleh bahan bakar kendaraan bermotor, bensin. Kemudian di bawahnya adalah kerosin. Kerosin itu minyak tanah. Dulu sebelum menggunakan LPG itu bahan bakar untuk masak itu menggunakan minyak kerosin atau minyak gas ini pada kompor. Kemudian suhu yang rantai 14 sampai 19 berupa minyak diesel atau solar. Ini biasanya digunakan pada mobil bis, truk, kemudian kapal laut ini menggunakan solar. Dan seterusnya sampai C-nya lebih dari 35, titik didihnya lebih dari 400 derajat Celcius, ini dihasilkan aspal, yang gunanya untuk mengaspal jalan raya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada link YouTube berikut ini. Ini ada linknya, bisa kita lihat. Coba kita lihat link YouTube-nya. Dari tangki minyak mentah, minyak bumi dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-8 hasil destilasi berupa aspal.
Berikut merupakan proses penampungan fraksi ketujuh hasil destilasi berupa parafin atau lilin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-6 hasil destilasi berupa pelumas atau oli. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-5 hasil destilasi berupa diesel. Berikut merupakan proses penampungan fraksi keempat hasil destilasi berupa minyak tanah. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ketiga hasil destilasi, yaitu berupa bensin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi kedua hasil destilasi berupa nafta. Berikut merupakan proses penampungan fraksi pertama hasil destilasi berupa gas metan. Itu adalah cuplikan dari pengolahan minyak bumi dari channel YouTube tadi ya. Kemudian yang berikutnya, ini sudah tadi ya, teknik pemisahan, animasinya bisa dilihat di channel YouTube ini tadi ya, channel YouTube ini bisa kalian lihat di ini, https://youtube nih. Ini fraksi minyak bumi yang banyak digunakan sehari-hari. Ini LPG 3 kilo, ini disubsidi ya, ini harganya di masyarakat 18.000. Yang warnanya biru ini isinya 12 kg, ini tidak disubsidi, jadi harganya lebih mahal, per kilonya lebih mahal. Kemudian yang penggunaan fraksi minyak bumi yang paling banyak juga bensin ini. Ini untuk kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4. Ini bensin itu juga berbagai macam, ada Pertamax, kemudian Pertalite, dan Premium. Ini berdasarkan angka oktannya. Kalau Pertamax angka oktannya paling tinggi, kemudian kalau Premium angka oktannya paling rendah. Kemudian oli ya, ini atau pelumas ini digunakan untuk melumasi mesin bermotor, mobil, kemudian sepeda motor, itu pasti menggunakan oli secara periodik. Dan hasil minyak bumi ini yang
sisanya atau ampasnya itu berupa aspal. Ini digunakan untuk mengeras jalan. Demikian tadi pembelajaran kita tentang minyak bumi. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.